Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Anderson. Nah, dalam taksonomi ini ada 6 kognitif, sering kita sebut dengan C1, CS2, C3, C4, C5, dan C6. C1 berisikan tentang mengingat atau remember, yang kedua C2 C2 berisi tentang memahami atau understand. Kemudian C3 yaitu berisikan tentang mengaplikasikan atau applying. Kemudian C4 yaitu berisikan tentang menganalisis atau analyzing. Kemudian yang C5 yaitu berisi tentang evaluasi atau evaluating. Kemudian C6 yaitu mencipta atau mengkreasikan atau creating. Yang pertama yaitu C1, mengingat, remembering. Ini berisikan tentang mengenali dan mengingat kembali. Nah, pada tahap ini seorang peserta didik diberikan contoh objek atau gambar ataupun pengetahuan baru, pengertian baru. Kemudian peserta didik tersebut mengenali, memproses informasi-informasi yang baru didapatnya, yang kemudian dia mengingat-ingatnya, yang kemudian mengingat kembali atau recalling informasi-informasi yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua atau C2 yaitu memahami atau understand, berisikan menafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasikan atau mengelompokkan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, menjelaskan. Nah, setelah peserta didik tersebut memahami, mengingat kembali informasi yang kita berikan sebelumnya, kemudian peserta didik tersebut menafsirkan kembali apa yang kita sampaikan dan kemudian memberikan contoh-contoh yang berhubungan dengan materi-materi yang kita berikan, kemudian mengklasifikasikan materi-materi yang kita berikan bergantung dengan kategori informasi yang kita berikan. Kemudian meringkas atau merangkum materi-materi yang kita berikan agar peserta didik lebih mudah menangkap atau memahami maksud dari materi yang kita sampaikan. Kemudian menarik inferensi, kemudian membandingkan informasi yang didapatkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjelaskan atau explaining. Nah, setelah pada tahap C2 ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kembali materi-materi yang disampaikan oleh gurunya, yang kemudian ditafsirkan, memberi contoh, merangkum, dan sebagainya, yang kemudian peserta didik bisa menjelaskan ulang materi-materi yang telah didapatkan dari gurunya. Kemudian lanjut ke C3 yaitu mengaplikasikan atau applying, yang berisikan menjalankan dan mengimplementasikan. Nah, setelah peserta didik mampu menjelaskan materi-materi yang telah disampaikan, untuk selanjutnya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjalankan atau mengimplementasikan materi-materi yang telah disampaikan oleh guru pada kehidupan sehari-hari. Kemudian berlanjut ke C4 yaitu menganalisis atau analyzing, yang berisikan tentang membedakan, mengorganisir
dan menemukan makna tersirat. Nah, setelah peserta didik mampu menerapkan, mengimplementasikan, menjalankan materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut, peserta didik diharapkan mampu membedakan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat dari materi-materi yang telah didapatkannya. Kemudian berlanjut ke kelima, yaitu evaluasi atau evaluating, yang berisikan tentang memeriksa dan mengkritik. Nah, setelah peserta didik mampu menemukan makna tersirat dari materi yang telah diberikannya, peserta didik diharapkan mampu memeriksa dan mengkritik materi yang telah disampaikannya. Kemudian berlanjut ke yang terakhir atau C6, yaitu mencipta atau creating. Nah, setelah peserta didik mampu melewati dari C1 hingga C5, peserta didik diharapkan mampu merumuskan, merencanakan, memproduksi informasi-informasi baru yang telah berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Kurang lebih sedikit penjelasan dari saya mengenai taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Anderson. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.